Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa li mursyidina wa li murabbi rohina wa li muallimina wa li man ajazana wa li ulamaina wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in. Susun ila musannif kitab Safinatun Najah al-alama asy-syekh asy-syayyid Salim bin Sumer al-Hadrami radhiyallahu anhu wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Tambah suwe awak tambah tua, tambah suwe umur tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan sholihah. Ojo ngaji semaya tua durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semaya
suki nyawa wis mulih astaghfirullah rabbal baraya minal khataya rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan salihah ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pejang husnul khatimah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian kitab Safinatun Najah, mudah-mudahan yang hadir dan mendengarkan mendapatkan syafaat, mendapatkan salamah wa sa'adah wa ni'mata fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya hormati, ini mau khatam. Insya Allah tahun baru sudah kitab baru. Nah ini mau kitab apa kira-kira? Tetap fikih atau kitab tasawuf atau kitab hadis atau kitab lainnya? Nanti sesuai kesepakatan ya. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 20 yang paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi kila fasal. Al amwalu utawi piro-piro bondo, piro-piro arto, beberapa harta benda allati talzamu kang wajib fiha ing dalam allati opo az-zakatu ngetokno zakat iku sitatu anwain, ada 6 warna, 6 perkara. Nomor 1 an-na'amu, zakat ternak ya, zakat ternak raja kaya. Nah ngoten ya. Cara Jawane raja kaya utawa zakat ternak. Wan naqdani lan nomor 2 zakat emas dan perak. Nomor 3 wal muasyaratu lan zakat tetukulan. Apa itu? Tumbuh-tumbuhan, buah-buahan sing tukul-tukul niku ya. Bukan tukul arwana. Wa anwalu tijarati lan nomor 4 adalah wa anwalu tijarati, piro-piro arto at-tijarati dagangan. Wa wajibu lan wajib ing atase amwalu tijarah, wajib atas barang dagangan iku rebau seprapate usri kimatin 1/10.
urudit tijarati pira-pira bondone pira-pira regane bondo dagangan warikazulan nomor 5 harta pendeman utawa harta napa harta karun wal ma'dinu lan nomor 6 harta tambang barang tambang. Ini insya Allah penjelasannya bukan satu kali, beberapa kali, sebab nanti akan saya terangkan beberapa satu persatu tentang zakat ini agar kita lebih paham sekaligus bagaimana cara menghitung zakat. Para bapak, para ibu yang saya hormati, jadi zakat itu adalah kewajiban kita semua sebagai orang muslim yang mengalami kelebihan, ya kelebihan harta. Nanti ada syarat-syaratnya. Zakat itu dari kata zakah atau az-zakah yang artinya suci, bisa artinya baik, bisa artinya berkah, bisa diartikan membersihkan jiwa, bisa diartikan memupuk kebaikan, dan bisa juga diartikan dengan mengembangkan. Ya, jadi bisa zakat itu bisa diartikan al-barakatuh, mengandung keberkahan. Ya, yang kedua bisa juga zakat itu diistilahkan an-nama atau an-nuwu, tumbuh berkembang. Bisa juga dinamakan istilah at-toharoh, suci, atau at-tohuru, mensucikan. Bisa juga ada ulama mengatakan az-zakah itu istilahnya sama dengan as-solahu, baik, beres. Ya, bisa juga tazkiyah atau membersihkan hati, membersihkan harta dan sebagainya. Ini adalah dari istilah zakat. Sebab orang zakat itu ya secara mata kita melihat pasti berkurang harta bendanya, betul nggih? Pasti berkurang harta bendanya. Makanya orang yang sulit mewujudkan rukun Islam adalah zakat. Kalau syahadat gampang, panjenengan tiap hari baca syahadat di dalam sholat, baca ya kan. Kemudian banyak sering membaca syahadat. Yang kedua sholat, ya sholat banyak ya karena kewajiban. Yang ketiga puasa, yaitu kewajiban. Ya nomor 4 haji, itu kalau punya uang berangkat walaupun nggak punya ilmu. Ini sekarang kan, sekarang begitu haji. Pokoknya sampai daftar haji, memenuhi kuota dan memenuhi pelunasan, maka sampai berangkat haji. Nggak usah kemudian dites berapa rukunnya haji, sunnahnya berapa. Ya dulu zaman mbak saya, Mbak Jidul Majid pernah cerita, cung, lek dulu haji kubian dites sama pemerintah, dites ngaji nih iso enggak gitu, kapal laut dulu. Jadi hampir 2 tahun pulang pergi baru pulang. Sekarang tidak, panjenengan cukup daftar 5 juta, sudah dapat rekening haji, kemudian tunggu waktunya, waiting list, daftar tunggu. Ketika sudah waktunya dipanggil pelunasan. Wis, sudah cukup. Nah, yang sering terjadi ketika orang berangkat haji bukan menyiapkan ilmunya, tapi menyiapkan ya carane oleh nggih Bu. Loh iya, orang haji kok gopo ilmu manasik itu sekedar contoh saja bagaimana cara untuk menjalankan rukun-rukun haji, ya cara-cara ibadah haji. Ya sing gopoh napa, sing bingung niku napa bondo selametane. Nomor loro ya apa oleh-oleh, ya begitu. Lek haji gak oleh-oleh, subhanallah, masya Allah, dirasani tonggo. Haji iso oleh-oleh gak iso. Padahal ada oleh-oleh yang paling barokah adalah doa orang pulang haji. Hitung-hitung gula, iku sing ngaji sugih paling kok oleh akeh, tak nggawa gula 5. Ngoten. Sing haji pas-pasan paling Mbak Yu iku olehne gelang-gelang ampel. Wis nggawa gula 2 ae mbek mis itu. Ya kan?
Lah sing berangkat haji, wah iku diberangkatno pabrik, gak ndek bondo. Wis gula situk ayo mie goreng situk. Paling oleh donga kopiah situk. Kodung niku kodung Surabaya. Wah niki. Sing penting jenengan nyuwun sewu kan. Itu jadi kembali rukun Islam yang paling berat itu apa? Zakat. Jais tuh zakat. Makanya Allah dawuh, orang yang jihad itu yang disebut itu pertama apa? Anwalikum, harta bendamu. Yang kedua anfusikum, dirimu. Coba sama lihat Al-Qur'an terkait dengan itu. Pasti pertama anwalikum. Tidak ada dirimu. Yang paling bagus anwalikum wa anfusikum. Ya berjuang dengan harta bendanya juga berjuang dengan dirinya. Ini sulit tapi. Nah, mangke kalau bedah nopo ke zakat angel ya. Angel wis kan zakat itu kan ya. Itu. Kadang-kadang nyuwun sewu. Ketika zakat nyuwun sewu, Bu. Niki kula ngaji keliling niku kata pertanyaan, "Pak Ustadz, kenapa saya inginnya zakat? Itu sudah saya hitung sekian ketemu sekian. Ketemu ibu arek-arek Pak Ustadz." Ya, kakek ya. Padahal itu sudah hitungannya. Berapa? Ketemu 550. Wis ta ya gak 50 500 ae. Lah ini nyun sewu Bu. Lek bapak zakat wis dihitung lepaskan saja. Insya Allah ini namanya al-barakatuh, mengandung keberkahan. Nggih, tabungan yang sejati sing hakiki bukan tabungan dunia, rekening, deposito, tabungan niki dan sebagainya, bank, mboten. Sing paling hakiki tabungan yang kita tabung nanti di saldo akhirat. Ana cerita ngeten ya, ana wong dodolan pecel niku lho. Iku muni ruwami pecel ya. Sing wong sing husnudzon alhamdulillah. Kan ngoten. Anake mondok kabeh barokah. Sing gak seneng paling ngingu toyo niku. Ha niki kok elek tok pokoke wis. Ternyata setelah diwawancarai oleh salah satu koran ya, itu begini, Bu, jenengan kok saya ya karena harta benda tidak dibawa mati. Jawabannya Bu tadi sebaliknya, harta benda saya bawa mati. Ngoten jawabannya. Bingung yang tanya, loh kok bisa begitu Bu? Iya, cuma saya titipkan ke masjid, saya titipkan ke musola, saya titipkan ke pembangunan, saya titipkan ke anak yatim. Ngoten. Itu namanya apa? Harta benda dibawa mati, cuma dititip. No, lek mati meni balik cair, lunas aja kuwatir niku. Luar biasa niku. Luar biasa. Nyuwun sewu wonten ijazah saking guru kula, nggih. Iki kadung lan ya. Ijazah guru kula setiap ada penghasilan, nyuwun sewu ini di luar zakat, di luar infak, wallahu alam ya. Ketika yang jualan, ketika yang dapat gaji bulanan atau mingguan dan sebagainya, hasil dari jual atau gaji jangan dipakai dulu. Ya. Keluarkan 1 lembar saja, dibuang. Loh kok dibuang? Maksudnya dikasihkan orang ya. Ya, misalnya oleh gaji 4 juta sebelum diberikan apa karo ibu bojone anake atau diri sendiri, cabut 1 lembar sakarep sampean mbuh 50.000 atau 20.000, lek medit 1.000 ya gak apa-apa. Ngono ae gitu aja ya. Lek medit 1.000 rupiah ya cabut ya, bismillah ya Allah saya membersihkan harta benda saya, semoga barokah fid dini wa dunya wal akhirah, kasihkan orang. Pokoknya ada yang dicabut ya. Lek 50.000 ngarep swarga pantes. 1.000 lho moga-moga oleh surga ya Allah. 1.000 jare malaikat ate nyatet urung. Iyalah mek 1.000. Nulis nanggung niki. Ya, kembali para hadirin, insyaallah barokah. Jadi harta benda, jadi kalau ada orang mengatakan, "Oh, harta benda tidak dibawa mati." Betul. Tapi harta benda itu pasti dibawa mati bagi orang yang tukang sedekah. Kata ibu tadi jual pecel tadi mengatakan, "Loh,
Bondo dunia saya bawa mati semua. Tapi mana Bu harta bendanya? Saya titipkan di panti asuhan, titipkan di masjid, titipkan di mana saja. Loh, luar biasa. Benar ibu jual pecel tadi tidak punya ilmu, tetapi spiritualnya luar biasa, kesadaran agamanya luar biasa. Ya, belum tentu para hadirin tingginya sebuah ilmu bagi orang punya ilmu tinggi belum tentu punya kesadaran terhadap agama. Kata nih, nanti hati-hati ini. Makanya ayo kita rubah. Harta benda pasti dibawa mati. Ngoten nggih. Cuma dititipkan. Titip ke masjid, titip kemanapun. Dan jenengan kalau ada apa, ya sekiranya penghasilan itu sampai cabut 10.000, 5.000 sampai kasihkan orang atau disedekahkan. Itu ijazah dari guru saya di Tebu Ireng dulu, ya. Barokah golek koncoe, terus guru saya golek koncoe ya. Ya, kembali lagi para hadirin. Jadi kalau orang sering sedekah, maka itu adalah tumbuh berkembang. Sedekahnya itu tumbuh berkembang. Tidak ada sejarahnya. Makanya sewu Bu, ada orang jualan gelali, tahu gelali ya? Keliling dia. Itu pasti habis jualannya. Berangkat pagi, siang atau sore, sampai malam itu habis pulang. Kemudian ada orang tanya, jenengan ndak mau wirid nopo Bu? Kok laris dagangan ini kan? Yo, saya punya dukun. Dukun saya Gusti Allah. Artinya dia minta kepada Allah. Apa rahasianya Bu? Rahasianya ngeten Mas, ben kula oleh gelali sak cuwil titik tak kekno semut. Ojo ndelok, jangan lihat kecil sedikitnya, tetapi dengan kecilnya gelali gula tadi tak kasihkan semut menghidupi ratusan semut. Itu begitu, amalnya sederhana loh ini, tapi luar biasa. Oh berarti benar orang yang sedekah itu tumbuh berkembang. Kalau sampean tidak ingin diguna-gunai orang, ya anti guna-guna, anti sihir, anti apapun yang jelek kepada jenengan, maka salah satu kuncinya atau bala adalah sedekah. Ini kuncinya sedekah. Pun eman. Malah ibu-ibu lek bapak sedekah sampean anjurkan, Pak, ojo 50.000, Pak, 100.000, ngoten. Datang nemburi gak enak, utang lho Pak. Ini sore ini. Wah, Pak jangan 50.000, 100.000 saja. Oh alhamdulillah, utang 50 sampai nang aku. Wah susah. Ini berarti rahimakumullah. Juga kalau ingin baik, akhirnya baik, ya husnul khotimah, maka salah satu laku amaliyahnya adalah ahli sedekah. Karena zakat sedekah nama lainnya adalah apa? Tazkiyah, apa? Membersihkan hati, juga as-solahu, beres uripe, ngoten, baik hidupnya as-solahu. Nah, ini kalau kita membahas tentang zakat. Nah, para bapak, para ibu ingkang kula hormati, hukum zakat itu wajib. Semua sudah tahu hukumnya wajib karena termasuk rukun Islam bagi yang mampu. Nanti ada hitungannya, ada nisabnya, ada haul dan sebagainya. Ini saya hitungkan nanti cara untuk menghitung zakat. Sebab sekarang banyak orang itu gak mau ribet tentang hitung zakat. Sing penting zakat. Loh, hati-hati. Semua ada aturannya. Ya. Nah, wajib. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan zakat ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah yang semua ulama ijma' atau sepakat bahwa zakat itu hukumnya wajib. Tidak usah dalil, sudah jelas semua bahwa zakat adalah wajib. Tidak usah dalil. Dalil ada. Bahkan dalam Quran ada 24 dalil zakat itu dalam Quran. Tidak usah disebutkan.
Ya paling kecil adalah wa aqimus sholata wa atuz zakata, Al-Baqarah 43, wis cukup itu ya. Nah, itu wajib. Bahkan menurut beliau zakat ini salah satu amaliyah wajib yang bersifat al-ma'lum minad dini bid-darurah. Apa artinya? Sudah maklum, sudah diketahui bahwa zakat itu sudah wajib untuk kaum muslim yang sesuai ketentuan. Tidak usah kemudian sampai mengatakan zakat wajib, mana dalilnya? Loh, gak ngerti tentang kaidah al-ma'lum tadi, al-ma'lum minad dini bid-darurah. Ngoten. Masa zakat takon dalil, salat takon dalil. Kapan salate dalil terus niki. Ya. Ini para hadirin rahimakumullah, sudah jelas wajibnya. Barang siapa yang tidak mengakui zakat sebagai barang wajib dalam agama, maka orang itu dihukumi kafir, kufur. Maka menjenengan niku lek zakat atau tidak, hitungan harta bendanya tidak mencapai wajib zakat, maka sampeyan bisa sedekah. Tak usah keluar kata-kata begini nyen sewu, wow mentang-mentang sugih, zakate akeh, tak usah. Sampai doakan orang-orang itu mendapat keberkahan. Nyen sewu niki ajaran guru kula. Kalau ada orang sugih, orang kaya, haji bolak-balik, sedekah bolak-balik, zakat berkali-kali, ya, maksudnya banyak zakatnya, maka doakan, ya Allah, mudah-mudahan berkah hartanya dan untuk taat kepada Engkau, amin ya robbal alamin. Jenengan didongakno malaikat oleh pahala, oleh dungane malaikat. Timbang ngeten mentang-mentang sugih ya, malaikat akhirnya awas kon ya ngoten. Jadi ya, ayo kabeh didongakno ngoten. Ana wong montore apik, ya Allah, muga-muga berkah mobile lan muga-muga nambah taat ten panjenengan. Pun ngoten pun selesai. Nggih, ndak usah kerjae bolak-balik lembar-lembur. Ya, ngelang-ngelong. Aku dhewe gak tau ngelang-ngelong ngelinge. Didongakno ya Allah, mudah-mudahan kanca-kanca sing ngelang-ngelong iku wau berkah rezekine kanggo taat dhateng panjenengan. Pun niki akhlake Nabi. Akhlake Nabi. Ini kan para rahimakumullah. Nah, niku jadi rukun Islam. Ayo kalau takoni zakat rukun Islam sing kepinten? Yang keberapa? Zakat. Keempat. Syahadat. Syahadat. Nomor 2 salat. Nomor 3 puasa. Nomor 4 zakat. Nomor 5 wah ini cara ujian ini setengah lulus ini. Ya kemarin saya lihat ada YouTube ngeten Bu, ada anak-anak SMA berjilbab ya di warung atau di jalan, ditanya sama survei, sebutkan rukun iman, ngoten viral niku. Ya sing jawab rukun Islam, rukun iman sholat, rukun iman. Jadi dari sekian, dari 100 cewek-cewek yang disurvei ya, yang bisa jawab benar cuma 11 orang. Bayangkan, rukun Islam, rukun iman. Hati-hati, makanya jenengan nggak ada yoga di ngajekno. Kalau mampu di ngaji sendiri, ngajikan sendiri, diurui dewe. Ini barokah luar biasa. Tapi kalau sampai tidak bisa ngojan, tidak bisa ngulang atau repot dengan pekerjaan, ngajikan. Itu sama dengan ngajikan anak juga. Kalau kamu repot, pondokkan sekalian. Nah ini, ya, itu sama dengan kewajiban sampai sudah gugur sebab memondokkan anak. Ya.
Nah ini perhatian rahimakumullah. Syaratnya zakat wajib ya. Syaratnya apa zakat? Syaratnya Islam pasti ya. Nanti wong non muslim, wong Hindu, wong Kristen zakat tidak sah karena bukan Islam ya. Hukumnya bagaimana? Kemarin saya jelaskan ya sudah kan? Kemarin pemberian orang non muslim, balik berakal sehat, wong gendeng gak wajib zakat ya. Sebab ya wajib dos pundi ditakoni ya gak jelas. Nggih. Ya, ini nomor 3 napa mencapai nisab. Nisab itu batas minimal harta yang menjadi wajib zakat. Nanti saya hitungkan berapa ya nisabnya dari zakat penghasilan. Zakat emas perak sampean, Bu. Bu, enggak ada simpanan emas. Simpanan emas. Tentoko so kata nengger saya toko. Temblauran ya kata. Lah sing sampean damel emas-emas biasa mboten wajib zakat sebab dipakai ya, dipakai. Ada ulama mengatakan kalau misalnya semua dipakai muter ya simpenan itu, Bu. Dipakai maksudnya yang dipakai terus menerus. Kalau dipakai dina Senin gawe iki, Selasa gawe iki, kalung iki, golek lambene abang, kalunge abang ya. Klambine kuning, emasnya kuning, kain putih, emasnya putih, masya Allah. Itu gak dipakai, itu hobi. Ya, kena zakat itu. Nah, maksimal ada ulama mengatakan karena apa batasan perhiasan yang dipakai atau yang kena wajib zakat yang layak dipakai, ngoten nggak jelas. Tapi ada ulama mengatakan kalau itu ada 100 gram maksimal adalah 100 gram maksimal. Ya, baru kena zakat. Wallahu a'lam. Tapi ini pendapat ulama. Nah, syarat nomor 3 apa? Mencapai haul. Haul itu setahun. Nah, maknanya as-sanah, setahun. Jadi panjenengan kalau zakat itu dihitung bulan Hijriah, ya, dihitung bulan Hijriah. Setatnya misalnya sampean Muharram, ya Muharram, maka sampean mengeluarkan zakat pada akhir Zulqaidah, ya. Kalau awalnya Safar, maka sampean apa itu setahun ya, setahun bulan Hijriah dihitung. Tidak mesti zakat mal itu di bulan Ramadan, tidak mesti. Kita lihat setat hitungannya ya, setat itu hitungannya. Kalau panjenengan misalnya zakat mal pas Ramadan, maka jenengan itu akhir Ramadan atau awal apa? Habis Ramadan, bulan Zulhijjah, Zulqaidah itu baru bisa di bulan Ramadan. Tergantung start awal penghitungan dari haulnya setahun, dihitung dari bulan Hijriah. Kalau Hijriah nggak bisa, silakan boleh dihitung menggunakan tahun Syamsiah, Januari, Februari, Desember. Mana awalnya dihitung baru 12 bulan, itulah yang menjadi haul setahun kepemilikannya. Tapi TEDW punya sendiri, jangan punya tangga dihitung. Berarti yang dihitung punyanya sendiri. Nih, mobil sampean yang dipakai tiap hari tidak wajib zakat. Tapi kalau mobil sampean untuk Gojek ya, Grab, Gojek menghasilkan sesuatu, maka kena wajib zakat. Zakat apa? Penghasilan. Zakat tijar juga bisa. Ya. Ini contoh ya. Buat belanja atau penghasilan. Dibuat untuk penghasilan ya. Ini Berarti rahimakumullah. Nah, zakat itu apa? Secara istilah begini, secara bahasa. Ini adalah definisi dari Imam Al-Mawardi, ya, Asy-Syafi'i, ulama yang wafat tahun 1058 Masehi, dikutip oleh ulama ahli tafsir yang namanya Imam Fakhruddin Ar-Razi As-Syafi'i yang wafat tahun 1210 Masehi. Di dalam kitab Al-Hawi beliau mengatakan zakat adalah pengambilan harta tertentu ya, dan juga
menurut sifat-sifat dan hitungan tertentu, diambil dari orang-orang tertentu dan diberikan kepada orang-orang tertentu dengan masa yang tertentu. Bingung, aku ya bingung kok, kabeh tertentu. Intinya begini, zakat itu adalah kewajiban setiap muslim yang ada kelebihan pokok mencapai nisab dan haul. Ya, nanti saya akan terangkan, bisa enggak zakat penghasilan itu dibayar tiap bulan? Bisa, tapi ada syaratnya nanti. Karena sering orang tanya, saya gajinya sekian, kalau dihitung itu setahun, ya bingung, lupa. Kalau dibayar per bulan gimana? Nanti saya terangkan. Zakat penghasilan setiap bulan boleh, ya dinamakan zakat, dicicil setiap bulan. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi ini perintah Allah, ya, wa aqimus sholata wa atuz zakata. Maka ulama ijma wajib hukumnya zakat, ya. Kalau misalnya Allah mengatakan sholawat, ya, ijma ulama mengatakan sunnah. Jadi kita kembali kepada ijma ulama, nggak kemudian sampai membuat hukum-hukum sendiri, ya. Contoh misalnya ngeten, tafsir tentang wa aqimus sholata wa atuz zakata. Kenapa kok pasti Allah menggunakan kalimat wa atuz zakah? Wa atuz zakah kenapa? Kan begitu. Pasti ada rahasianya. Kemudian Habib Quraisyihab dalam kitab Tafsir Al-Misbah, beliau mengatakan bahwa kalau ingin menafsirkan sebuah ayat, maka kita harus paham dari redaksi ayatnya, harus paham bahasa Arab, ya. Wes kaya bahasa Arab, nafsirna Quran, yo akhirnya salah kaprah. Kemudian dulu pernah viral mengatakan Nabi pernah sesat. Ya udah delok terjemahnya Indonesia ya betul. Tapi kalau kita lihat ilmu tafsirnya, ya yang sesat yang ngomong gitu. Hati-hati Bu nggih. Hati-hati. Jadi hati-hati. Nah, perintah ini, ya, wa atuz zakah. Jadi kalimat wa aqimus shalah wa atuz zakah yang terkait dengan salat dan zakat itu dalam Quran ada 24 ayat, bayangkan. Saking pentingnya zakat dan salat. Ada mengatakan 32 ayat, ya. Nah, Quraisyihab, Sayyid Habib Quraisyihab, seorang Sayyid Habib yang tidak mau dipanggil Habib karena merasa gak pantas dengan akhlak, ya, bebuyutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya. Beliau mengatakan, saya meneliti kepuluhan kitab-kitab induk tafsir, induk loh ya, bukan ceketeran. Saya meneliti kepuluhan kitab-kitab induk tafsir Quran bahwa kata az-za'a wa atuz zakah mengandung pengertian apa? Istiqomah. Jadi mengeluarkan zakat harus istiqomah. Harus istiqomah. Tidak boleh kemudian tidak istiqomah. Yang kedua, orang mengeluarkan zakat wa atuz zakah itu pasti orang jujur, kata Quraisyihab. Ya, wong ahli sedekah itu kebanyakan orang jujur. Karena sedekah itu artinya jujur, artinya benar, ya. Beliau juga mengatakan wa'atu itu juga artinya apa? Cepat pelaksanaannya. Jadi ketika mengeluarkan zakat tidak boleh ditimbun, harus segera dicair, diberikan kepada yang berhak dan sebagainya. Ini, ya. Jadi kalau ingin jadi ahli surga, ahlul jannah, salah satu jalannya adalah ahli sedekah. Ya. Tidak harus kemudian jenengan saya nggak punya harta sedekah, nggak kayak kaji niku. Loh, sedekah kata menurut kemampuannya. Nyun sewu ibu-ibu. Kalau ibu-ibu gak iso sedekah, maka terus ngayo ndamel wiritane Siti Fatimah. Napa? Setiap mau tidur, ini wirid Kanjeng Nabi diberikan kepada putrinya Siti Fatimah radhiyallahu anha apa? Membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, membaca
la ilaha 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Itu sedekahnya kaum perempuan di dalam pekerjaan sehari-hari. Niki Bu diamalno. Ya, lek kakean amalan yo aja diamalno lek kakean, ya. Ya. Tapi jangan begini amalannya. Nanti zikir subhanallah 33 kali sesuai perintah. Kalau wau dalu tilem napa zikir panjenengan paringi napa bacaannya subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, la ilaha illallah 33 kali, Allahu Akbar 33. Yo gak mau mboten ngoten. Ping 33 kali niki para hadirin rahimakumullah. Jadi niku keterangan ahli tafsir lho nggih. Ahli tafsir, ulama tafsir yang namanya Profesor Dr. Sayyid Muhammad Quraisy Shihab, ya, yang keilmuannya diakui oleh ulama-ulama dunia. Quraisy Shihab niku ulama dunia. Loh, kalau arek cilik-cilik sing tas belajar hadis niku lho dina dicaci maki gak karu-karuan, ya. Sudah akhlak sekarang ini sudah luar biasa. Para hadirin rahimakumullah. Nah, zakat, ya, zakat itu menurut Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau wafat pada tahun 1111 Masehi di Tus, Iran. Beliau mengatakan zakat punya tujuan murakkab, tujuan ganda. Apa? Satu, tujuan ta'abbudi, dua, tujuan ijtimai. Tujuan perintah, ta'abbudi tujuan perintah, melaksanakan perintah Gusti Allah. Yang kedua zakat itu adalah ijtimai, mengandung kandungan sosial masyarakat. Niki terus Imam Ghazali. Makanya kalau bersifat ta'abbudi itu perintah Allah dan Rasul, dan juga bersifat istimai, bersifat sosial, maka Imam Ghazali mengatakan zakat itu harus cermat dan tepat. Cermat apa? Hitungannya harus cermat, teliti, pas. Tepat apa? Waktu membayarkan sesuai dengan hitungan masa. Ya, ini menurut Imam Ghazali. Para hadirin rahimakumullah. Nah, sebelum menjelaskan tentang zakat ternak dan sebagainya, ini syarat-syarat harta benda yang dizakati ada syaratnya, ya. Harta benda apapun ini, ya, yang wajib dizakati, sebelum saya jelaskan 6 zakat itu, ya, syaratnya banyak. Ya, satu apa? Al-milkut tam, ya, kepemilikan sempurna, ya, milik sendiri, bukan milik orang lain, bukan milik anaknya, bukan milik mertuanya, bukan milik sendiri yang dihitung. Yang kedua apa? Hartanya bertambah terus, bertambah, ya. Lek hartanya menurun, ya pasti suatu saat tidak mencapai batas nisab. Ya. Yang ketiga syaratnya apa? Memenuhi syarat nisab batasan dari wajib zakat. Kalau zakat penghasilan, zakat emas perak, ya, itu memakai nisab emas 85 gram emas, itu nisabnya. Jenengan kalau ingin zakat, ya, maka kalikan, maka misalnya penghasilan berapa juta tiap bulan, kalikan 12 bulan. Ini hitungan sederhana, ya. Bisa 2 metode. Memakai hitungan kotor bruto, ya, tanpa dikurangi beban biaya hidup, wis langsung dipingno 2,5%, boleh. Ya, misalnya saya punya penghasilan 5 juta atau 10 juta atau berapa, setahun mencapai nisab, ya, tidak usah dikurangi apapun, langsung dipingno 2,5%, boleh. Yang kedua, setelah dikalikan 12 bulan, kemudian dikalikan nisab 85 gram, ya, maka dikurangi apa? Beban hidup panjenengan, ya. Jadi al-hajjatul asliyah, kebutuhan pokok itu mengurangi dari jumlah
zakat. Contoh, panjenengan misalnya setahun ketemu 80 juta misalnya, ya. Oh, saya tiap bulan pengeluaran al-hajjatul asliyah, kebutuhan pokok apa? Listrik dihitung, SPP anak dihitung yang rutin ya. Apalagi kalau kontrak dihitung. Apalagi kendaraan dihitung, cicilan sepeda motor, mobil dihitung. Pokoknya seluruh dihitung, baru dikurangi jumlah dari penghasilan. Kalau sisa dari itu masih mencapai nisab 85 gram emas, maka wajib mengeluarkan zakat dan dikalikan 2,5%. Ya. Kemana salurannya? Ya kemana bisa disampaikan langsung kepada penerima zakat, bisa juga wakalah, diwakilkan, ditasarufkan kepada lembaga zakat. Ya. Nah, Muradir rahimakumullah, itu yang ketiga. Yang keempat, harta itu melebihi kebutuhan pokok. Ya, syaratnya melebihi kebutuhan pokok. Sampean Bu tuku beras saulan piro dihitung, pengurang zakat, nilai zakat, ya. Itu. Kemudian tidak ada hutang. Ya. Artinya kalau hutang itu mengurangi tapi masih mencapai batas nisab, tetap wajib zakat. Atau harta itu dimiliki sempurna selama setahun haul. Ini syarat-syarat dari zakat yang wajib harta yang wajib dizakati, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Jadi dilihat dulu, oh ini punya sendiri, ya. Berapa penghasilannya, ya, dan sebagainya. Mungkin untuk malam ini nggak bisa ngitung. Rebu depan ya, kita ngitung, ya. Oke. Para hadirin rahimakumullah, perintah zakat itu sampai lihat dalam Al-Qur'an, ya. Pasti kalau ada perintah sholat, ya, diiringi dengan perintah zakat. Wa aqimus sholah wa atuz zakah. Coba alif lam mim itu, alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yuqimunas sholah wa yu'tunaz zakah. Ya, wa yuqimunaz zakah. Ya. Jadi ini gandengannya, ya, gandengannya. Apa saya lupa, alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata razaqnahum yunfikun, menafkahkan rezeki sama dengan sedekah dan zakat. Gandengannya itu, ya. Nah, kenapa digandeng? Ini rahasianya para hadirin, ya. Kenapa sholat zakat digandeng, ya? Kebanyakan digandeng sebab begini. Orang itu apakah sadar dengan sholatnya, juga sadar dengan zakatnya. Kebanyakan orang mengalami kesadaran dalam sholat, tetapi tidak sadar dalam zakat. Tidak sadar, tidak seimbang. Misalnya sholatnya kencang banget, ya, kencang ibadah. Kalau dia kaya atau mampu mencapai nisab, tidak pernah zakat, maka nggak imbang, tidak akan imbang. Pondasinya nggak kokoh, ya, pondasinya nggak kokoh. Makanya tadi saya jelaskan, yang paling berat ibadah itu adalah zakat harta, sedekah harta, itu berat. Kalau mawon bener-bener saged nglakoni, ya. Kadang-kadang tasih ngeten, ana wong buka dompet, ana ijo, ana coklat, ana abu-abu. Uang itu ya, uang ada yang biru, ada yang merah, ada yang hijau, coklat dan abu-abu. Akhirnya dijoko abu 2.000 rupiah. Memang angel, Pak, angel itu. Angel. Jangan kemudian menyamakan dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, jangan. Abu Bakar As-Siddiq, jangan. Beliau sudah gak hitungan dunia sudah, ya. Nah. Para hadirin rahimakumullah. Ada yang menyalahkan sahabat Abu Bakar begini, akhlakmu itu sudah mencapai Abu Bakar tidak. Contoh apa?
harta benda Abu Bakar ludes dibuat untuk perang. Ayo sanggup gak sampean? Kalau sanggup baru sampean hina Abu Bakar. Kalau gak sanggup ya janganlah. Itu sahabat Kanjeng Nabi. Kemarin di Facebook ada ya, wah sahabat disalahkan semua. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya. Abu Bakar disalahkan, Umar salahkan, bahkan nekat mengatakan sahabat-sahabat itu bid'ah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gemeter saya lihat itu. Hati-hati ya, hati-hati. Ini yang ngomong Facebook, ada akun Facebook begitu. Ya Allah ya. Waradiyun rahimakumullah. Sekarang nisab ya, nisab ya. Jadi ya, sholat dan zakat. Orang sholat banyak jenengan memperbanyak sholat wajib, sholat sunnah, sholat mutlak, monggo ya. Tetapi kalau ada kemampuan berzakat, maka kita harus berzakat. Kalau misalnya kita nggak mampu berzakat, sedekah. Dah. Sakarepe sedekah itu, ya. Mesem sedekah, Bu. Ya, assalamualaikum Pak Arif, mesem sedekah, tapi ojo mesam. Assalamualaikum ya Pak Cipri, mesem. Tapi meseme jare Pak Cipri kenek nang ndi ya mbekan. Ini ya sedekah tapi jangan berlebihan. Mencet oleh ibu biasanya pisan tok ibu. Terus jangan diulangi, satu cukup. Astagfirullah, begitu imbangannya. Astagfirullahaladzim. Malaikatnya bingung, kula opo kowe mencap. Untung enggak untuk malaikat wedok, Bu. Malaikat tidak berkelabin ya. Wallahu alam. Waradiyallahu rahimakumullah. Nisab. Jadi zakat itu ada aturan nisab, mencapai batas nisab. Apa tuh nisab? Nisab itu batasan minimal kekayaan yang diwajibkan membayar zakat. Satuan nisab masing-masing jenis zakat berbeda-beda. Kalau zakat profesi, zakat penghasilan, zakat tijarah itu 2,5% tambah haul. Kalau zakat ternak dihitung ekor, oleh kambing mencapai 40 ekor kena nisab. Sapi ya 30 ekor kena nisab. Unta 5 ekor kena nisab. Nah, ini zakat an'am, zakat ternak. Loh kalau bebek gak an'am ya. Apakah bebek ayam itu kena zakat? Di dalam aturan tidak ada. Tetapi penghasilan ketika bebek diperjualbelikan, ayam diperjualbelikan, maka kena zakat peternakan berbasis tijarah. Oh, hati-hati. Ada pendapat begitu, tidak ada dalam fikih, dalam Quran hadis zakat ayam. Lo belajar hadis itu tok sampean. Ayo belajar hadis sing akeh begitu ya. Para hadirin rahimakumullah, mencapai kalau dihitung 85 gram emas, nggih, sampean hitung. Saniki pinten Bu emas, Bu? Pinten? 622 apa 600 pas? Wih, ngundak mana? Ada lagi, 800. Lelang. Anggap 700.000 nggih. Iku pinten karat, Bu? Pinten karat? 24. 23. Ya. 22. Oke. Gram emas 22 ya, 22. 700 ya. 700.000 kali 85. Berapa? Ayo. Sing pinter wis ibu-ibu niki sing pinter ngitung ngeten niki. Nah kok lemot sak niki. Ngitung harisan buanter ya, ngitung ngene gak iso. 85 kali 7 ngoten mawon gampangane. 68
Apa? Nah, 59.500. Nah, ini nisab ya. Jadi nisab emas yang dihitung emas sekarang loh ya. Bukan emas sampean, bukan. Terlalu besar. Mas Kapul. Emas yang dipakai, bukan emas jenengan. Jadi 85 gram emas ya kali 700.000 ketemu 59.500.000, betul ya? Nah, penghasilan sama-sama hitung berapa? Ya misalnya penghasilan 1 bulan misalnya ya 7 juta kali 12 berapa? 7 juta kali 12 wah gak mencapai 85%. Enggak wajib zakat, sedekah mawon nggih. Kira-kira 7 kali 12 lebih enggak? Lebih kan ya? Nah, itu baru dikalikan 2,5%. Ada dua metode mengkalikan nanti misalnya nisabnya tadi 59.500. Kemudian pendapatannya 78 juta, ya, lebih kan? Berarti mencapai nih nisab wajib zakat. Ada dua ukuran, bisa dihitung seluruhnya 2,5 karena sudah wajib zakat. Yang kedua sisa dari nih nisab yang dihitung, ya. Berarti 60, 78, berarti yang dihitung 18 juta kali 25%, atau yang kedua dihitung semua kali 2,5%. Cuma sekarang saya lihat Basnas, Lelas dan semuanya memakai yang kedua. Kalau sudah mencapai nisab, di atas nisab, maka seluruh jumlahnya dikalikan 2,5%. Gampang, dari gampang. Sing angel iku metune dhuwit niki lho, cuk angel. Makanya nyun sewu ya, lek bapak jadi petinju ada, tapi kalau urusan duit petinju ibu-ibu nih gegem terus. Bu belanja bu, begini petinju, ibu-ibu petinju gegem, angelnya. Makanya lek wong lanang lho bojone putih juga. Maksudnya gegeman, wong angel metune. Ora dir rahimakumullah. Iki mbah tinju bareng iki apa ya? Ya. Napa? Napa? Jadi itu ya 85 gram emas, atau kalau sama hitung dinar 20 dinar. Tapi sini enggak berlaku. Kita memakai apa? Nisab 85 gram. Loh, yang lain ada mendapat 90 sekian, atau 83, atau 81 kan begitu. Lah kita sepakat atau mengambil pendapat yang umum saja 85 gram emas ya. Ya. Kalau perak berapa perak? Kalau perak ukurannya adalah 595 gram. Itu perak. Kalau emas 85 gram, kalau perak 595 gram perak, atau 200 dirham. Wes gak mbas dirham, Bu. Ya gak apa? Ndak ro bentuke kan dirham ya. Ya wajib 25% kalau sudah mencapai nisab 85 gram emas. Nggih. Sekarang haul mencapai nisab dan mencapai haul. Apa haul itu? Tadi saya katakan al-haul adalah as-sanah, 1 tahun. Makanya ada peringatan haul, meninggalnya ulama, haul yang kesekian, berarti tahun kesekian, haul setahun, peringatan setahun. Ya. Para hadirin rahimakumullah. Nah, apakah boleh zakat penghasilan gaji bulanan itu dihitung zakat malnya ya itu per bulan sesuai gajian? Apakah boleh? Itu kan? Ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Mayoritas ulama itu mengatakan harus tetap mencapai haul dan nisab. Ya. Sedangkan yang kedua, ini pendapat ulama mutaakhirin, ulama kekinian ya, ulama kekinian. Ya, termasuk pendapat Syekh Yusuf Al-Qardawi, termasuk pendapat Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili.
dan lain sebagainya, termasuk Syekh Abdul Wahab Khalaf, termasuk Syekh Hasanuddin saya lupa, Abdurrahim Hasan dan sebagainya. Itu berpendapat boleh ya, boleh. Nah kalau di Basnas MUI boleh ya, boleh. Nah jadi ya memang kenapa boleh, sebab pernah juga sahabat Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Mas'ud, sahabat Muawiyah itu melakukan itu, termasuk ulama tabi'in ya, termasuk ulama Khalifah Umar bin Abdul Aziz juga pernah melakukan itu ya, boleh. Termasuk Imam Makhul Asy-Syami, termasuk Imam Hasan Al-Basri, termasuk Imam Syihab Az-Zuhri dan sebagainya, boleh. Lah bagaimana dari mazhab Syafi'i ya? Imam Syafi'i dan Imam Hambali tetap mengatakan syaratnya haul setahun ya. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan syaratnya tetap haul, bisa di awal, bisa di akhir. Ya. Kemudian ulama kekinian seperti Yusuf Qardawi, Wahbah Mustafa Az-Zuhaili dan sebagainya mengatakan boleh tidak dengan syarat haul. Oh, ya kan? Boleh tidak dengan syarat haul, langsung dikeluarkan ketika menerima penghasilan. Nah, ini dengan catatan tetap sampai hitung kira-kira ya, kalau per bulan dikeluarkan zakat penghasilan sampean tetap sama hitung setahun kira-kira mencapai nisab atau tidak. Ngoten ya. Nah, ini dihitung, tetap dihitung nisab dan haul syarat itu ya. Bolehnya adalah kalau dalam setahun sudah mencapai nisab dan haul setahun kira-kira dihitung, maka boleh kita zakat penghasilan dicicil setiap bulan, boleh ya. Tapi aja mencicil tok, Bu. Ya, kabeh ya iso. Mengangsur. Sawangan mencicil. Mengangsur. Ini berarti rahimakumullah. Loh, setengah sama. Ini dalam bahas zakat an'am, zakat ternak. Ya. Ya, zakat itu angel ini. Tapi kalau senang zakat nih, ya, senang zakat nih. Terakhir para hadirin rahimakumullah, ya. Jenengan kalau bayar zakat itu bisa mengurangi pajak, kena pajak apa? Penghasilan kena pajak. Ya. Syaratnya jenengan harus membayar zakat ke Basnas atau LAS, lembaga amil zakat yang ditunjuk oleh Basnas. Contoh, jenengan zakat mal dan Basnas 2 juta ya, maka jenengan minta apa, kwitansi dari Basnas. Nanti kalau laporan pajak bisa mengurangi pajak. Ini Undang-Undang 23 tahun 2011 pasal 22 dan pasal 23, kita bayar zakat bisa mengurangi pajak ya, asal ada bukti pembayaran. Ini ya. Tapi kira-kira pajak bayar nggak jenengannya? Ya kabeh dipajaki sekarang ya. Ya. Berarti rahimakallah, terakhir ya, zakat ternak. Di zakat ternak niku napa? Sing wajib niku sapi, kerbau, kambing, onta. Selainnya itu tidak sebutkan, tapi tetap terkena wajib zakat dengan metode yang lain. Contoh kambing, Bu, Pak. Jangan kata kambing 40 ekor, maka ini batas nisab kambing wedhus. Lek gak kambing wedhus. Lek karo wedhus embek. Ya, itu kalau punya embek 40 ekor, maka nisabnya adalah 1 ekor kambing ya, usia 1 tahun. Kelipatan 40 ekor kena 1 ekor. Itu gampangnya begitu ya. Yang kedua, sapi, kerbau, apalagi sapi, kebo, kerbau sama nggih? Sama. Kerbau, kebo, wonten malih istilahnya onta sendiri.
Sapi, kambing, kerbau. Sapi kerbau itu nisabnya 30 ekor. Ya, 30 ekor sapi. Kalau sudah ada 30 ekor sapi atau kerbau, maka apa? Kena zakat 1 ekor anak sapi usia 1 tahun. Ini kalau jenengan punya ternak sapi 30 ekor, maka kena zakat 1 ekor anak sapi usia 1 tahun. Kelipatan 30. Kalau kelipatan apa 30, 40, 60. Ya, nanti saya jabarkan minggu depan masing-masing zakat. Onta ini nisabnya 5 ekor. Onta 5 ekor. Kalau jenengan punya onta, tapi nggak mungkin mencoba no unta ini, kecuali di kebun binatang. Ya, onta nisabnya 5 ekor. Kalau ada orang ternak onta 5, maka kena nisab apa? 1 ekor kambing usia 2 tahun. Kambing ya. Ya, zakatnya onta 5 ekor. Kecuali kalau jenengan punya 25 onta, baru zakatnya 1 ekor unta betina. Niki ya. Nah, paham ya? Gue nanti saya jelaskan satu persatu. Zakat ternak ngeten dihitung nanti satu per satu ya, biar kita sama-sama belajar. Mugi-mugi wonten alit ya. Wonten ngantuk sedaya. Alhamdulillah. Wong sing nggak ngantuk niku tasik syukur. Ya, syukur dikek ngantuk panjenengan. Coba jenengan gak ngantuk murah-murah belanja pasar blek lurus sampean. Ya tepak nggone, tepak ndukure peceren sampean. Untung dikek ngantuk. Iso golek nggon. Wah, pilih-pilih nggon. Alhamdulillah. Mugi-mugi manfaat barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamilal mahyatil mamat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulama'ikal mukraminal mu'azzamin wa ta'udu barakatuha ala dzurriyyatina wa ahli baitina wa auladina wa ala jamil muslimin wa ala sahbihi wa sallim ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.